di zakati, zakat perdagangan, tijarah, produk hewani, zakat investasi, profesi, zakat atas uang juga, perusahaan juga ada zakat. Untuk yang perusahaan sudah kita bahas di materi kemarin ya, jadi akan saya bahas lagi nanti. Kemudian yang pertama adalah zakat binatang ternak. Wajib atas unta, sapi, domba, tapi ada beberapa yang berbeda pendapat juga ya. Oke, sebentar. Ini sebentar ya, saya mohon maaf itu kok anak saya pakai TV-nya keras banget. Bentar. Besarnya zakat adalah 2,5% dari jumlah finansialnya. Jadi totalnya segitu. Jadi biasanya dibandingkan dengan ini, jadi 40 ekor. Saat dia 39 itu nggak wajib berzakat. Tetapi beberapa ulama juga berpendapat bahwa jika dia telah memenuhi setara dengan zakat emas jumlahnya, nominal rupiahnya sama dengan emas, maka dia wajib berzakat. Entah dia itu ada yang 40, ada yang baru 30, atau apa, selama itu dijumlahkan kok sama dengan nilai emas dalam setahun, itu berarti wajib berzakat. Tapi ini untuk kambing, tapi kalau untuk kayak sapi, kemudian onta, itu kan dia nilainya sangat tinggi, yang enggak 40, tapi berdasarkan nilai yang ada. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya. Berikutnya. Oke, zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Jadi di sini orang menyimpan emas dan perak dan tidak mendaftarkan di jalan Allah, maka diberitakanlah mereka akan mendapat siksa yang pedih dan dipanaskan dengan emas dan batu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya di dahi mereka, lambung dan punggung mereka, kepada inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk diri sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya. Artinya apa? Bahwa emas yang diwajib dizakatkan adalah emas yang disimpan, bukan emas yang kita pakai. Mungkin kalau laki-laki kan haram, jadi ingat, laki-laki haram memakai emas. Boleh nggak, Bu? Kalau perak masih boleh, tapi kalau emas jenis entah itu emas murni, emas kuning, emas putih, itu semuanya tidak diperkenankan. Jadi Anda besok tuh laki-laki, teman-teman yang besok saya kira anak pasti akan menikah semua, insya Allah ya, semua akan menikah semua dengan jodoh yang soleh dan solehah semuanya. Ingat, laki-laki tidak boleh menggunakan cincin emas. Saat Anda menggunakan cincin, suami saya pun saya ada cincin cuma nggak pernah pakai. Bukan berarti dia tidak mengakui pernikahannya, enggak. Di hadis pun enggak ada bahwa menikah itu laki pakai cincin, enggak ada hadisnya. Tapi sebagai itu hanya sebagai simbol ya, simbol dalam budaya di negara kita mungkin. Tapi alternatifnya silakan pakai perak untuk yang laki-laki. Ya, ini saya sudah mengingatkan, ini saya sudah mensyiarkan bahwa laki-laki tidak boleh mengenakan emas. Kalau wanita boleh, tapi janganlah berlebihan. Jadi emas yang dizakatkan adalah emas yang disimpan, bukan yang kita pakai. Bu, kalau 80 gram, 100 gram itu dipakai semua gimana? Itu namanya alay, berlebihan. Jadi jangan memakai emas yang berlebihan. Jadi kadar dari emas di sini. Ya. Oke, ini zakatnya. Lihat di sini, ini nisab dan halnya. Nisab atau kuantitasnya adalah 20 miskol atau 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Jadi hampir semua zakat, baik itu zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian, biasanya mereka mencantumkan bahwa jika nilai dari yang mereka dapatkan itu adalah 8% nilai dengan nilai 85 gram emas. Itu sebagai dasar patokan dalam dia wajib berzakat. Bu, saya penghasilnya nggak sampai segitu, cuma sama berzakat, boleh nggak? Sangat boleh. Artinya Anda akan lebih berkah, lebih berbagi, artinya lebih bersih harta yang Anda miliki. Sedangkan perak di situ 200 dirham, setara dengan 595 gram perak ya, dikenakan as perhiasan ini yang tidak digunakan. Jadi kalau disimpan semua wajib dizakat. Tapi kalau dipakai, misalnya Anda punya cincin, punya gelang, kalung, dan seterusnya, itu tidak diwajib untuk dizakatkan. Oke, bisa dipahami teman-teman? Iya, Bu, bisa. Jadi saya alhamdulillah saya belajar dari beliau bahwa setiap ibu saya panen, entah itu cabai, entah itu padi, itu ibu saya selalu menghitung berapa kuantitasnya, berapa. Jadi selalu mengambil berapa zakat langsung
dikeluarkan. Jadi setiap dia akan harus ini. Ya, jadi wajib semua hasil pertanian yang memenuhi hal dan nisab adalah wajib dizakat. Ya, dikenakan pada saat panen. Nah, dengan syarat dapat disimpan. Jadi dia zakatnya kapan? Baik semua hasil tanaman, baik dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan mengembangkan dan untuk investasikan tanah seperti hasil sawah, perkebunan itu dikenakan saat panen, ya, dengan syarat dapat disimpan. Di sini, nah, setara dengan berapa di sini? 5 wasak atau 300 syak setara dengan 2,15 kg dikalikan, jadi setara dengan 653 kg. Jika hasilnya ini dia minimal segini 653 kg, dia berarti wajib berzakat. Tarif zakat jika dia tak ada hujan atau tidak ada aliran irigasi adalah sebesar 10%, karena langsung ada ini, tapi kalau dia pakainya adalah irigasi karena ada biaya perawatan, ada untuk biaya mengalirkan air untuk seperti itu, maka dia adalah 5% sesuai dengan hadis Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Jadi dialiri air hujan, mata air dan air tanah zakatnya 10%, sedangkan yang diairi irigasi adalah 5%. Berbeda karena kalau irigasi memang ada butuh pembangunan tanah, pembangunan jalan air ya, sehingga ada butuh perawatan dan biaya yang dikeluarkan untuk terkait dengan zakat atas pertanian. Ya. Next berikutnya terkait dengan barang tambang, barang rikas atau temuan bahkan hasil laut. Rikas merupakan harta peninggalan yang terpendam, mungkin kayak dulu harta karun itu sangat-sangat terkenal dalam era pas saya pas kecil. Oh, cari harta karun. Jadi ternyata memang ada dari zaman dulu, ada pas Nabi siapa saya agak lupa di situ. Kan memang beliau memang orang yang sangat kaya, dia selalu mengumpulkan harta, akhirnya karena dia orang yang sombong tidak mau berzakat, sudah diingatkan, akhirnya Allah dengan ini kan dia di sebuah hartanya terpendam di dalam tanah maupun laut. Jadi biar sebagai peringatan ke kita bahwa kita tidak bisa serta-merta menumpuk harta tanpa memberikan dampak ke masyarakat. Nah, jadi di sini zakat rikas adalah 1/5. Jadi misalkan zakatnya kita mempunyai barang temu 1 juta, berarti 1/5-nya merupakan adalah syarat untuk yang dizakatkan. Ya. Di sini kewajiban bayar zakat adalah saat ditemukan, tidak ada hal maupun nisabnya. Jadi barang rikas di sini di cabang paling bawah, teman-teman cermati, pembayaran zakatnya adalah saat ditemukan, tidak ada waktunya. Dengan nisabnya ada 85 gram emas murni. Jadi begitu ditemukan dia wajib berzakat, tidak ada jangka waktunya. Jadi cukup begitu ditemukan dia wajib memberikan zakatnya dengan setara yang ditemukan adalah 85 gram emas murni. Nah, kemudian makdin atau barang tambang berbumi, baik itu cair, padat, gas, itu semua wajib dizakatkan, seperti adanya emas, kemudian ada mineral, kemudian ada batu bara, itu semua juga wajib dizakatkan. Itu juga sama bahwa dasar ada nisabnya ada 85 gram emas murni. Itu digunakan untuk sebagai dasar menghitungan sebuah berapa nisab atau kuantitas senilai dari objek zakat yang ada. Kemudian barang-barang hasil laut itu juga sama seperti mutiara, ikan, udang ya, yang suka udang dan seterusnya, dia juga merupakan wajib dalam objek zakat untuk diperdagangkan, untuk dizakatkan. Nilainya setara dengan 85 gram. Untuk ini zakatnya kalau tidak salah sekitar 2,5% dari total yang dia miliki. Nah, kemudian nih Bapak Ibu Anda juga yang Oke, zakat perdagangan ya. Jadi Anda zakat perdagangan di sini yang pertama adalah syarat zakat mencapai nisab yaitu 85 gram emas dan sudah berlalu masanya dalam haul 1 tahun, bebas dari hutang, lebih dari kebutuhan merupakan hak milik. Ya, zakatnya adalah 2,5% sesuai dengan hadis dari
Imam